Halo, ketemu lagi dengan channel Dokter Made Hipnotis. Kali ini kita berbicara sepertinya masalah KDRT. Ini seorang ibu yang DM dokter, dia mengatakan, saya mengalami yang namanya trauma dengan suami, di mana suaminya sering kasar ya berbicara atau sering menghina, kemudian perilakunya juga kasar, mungkin pakai fisik ya. Kemudian sering selingkuh. Oke. Berarti kalau ibu mengatakan suami, berarti masih statusnya suami dan sering melakukan hal tersebut. Berarti ibu cukup kuat ya sampai sekarang walaupun mengalami perlakuan tersebut ya. Nah, intinya ibu pasti kepingin suaminya berubah ya. Berubah menjadi orang yang sayang, minimal seperti orang pacaran lah. Nah, kalau orang pacaran kadang-kadang kan perilaku kasar itu tidak terlihat, baru perilaku kasar itu terlihat ketika sudah menjadi pasangan suami istri. Nah, dokter cuma bisa memberikan tips ya, Ibu ya. Pertama, biasanya seseorang mengalami trauma itu bisa memperlakukan balik ke anaknya dia ya. Jadi seperti ibu juga bisa melakukan ke bawah, tapi saya harap tidak ya. Tetapi bagaimana ibu dokter kasih tips supaya suaminya bisa berubah. Pertama gini ibu, suami yang sering melakukan tindakan seperti menghina secara verbal, melakukan tindakan kekerasan, selingkuh, itu biasanya juga mengalami hal yang sama ketika dia masih muda. Artinya pada waktu dia belum pacaran dengan ibu, dia juga pernah mengalami itu. Mungkin diselingkuhi oleh pacarnya yang dulu gitu ya. Ataupun dia menerima perkataan yang kasar dari lingkungannya waktu kecil. Artinya, orang yang korban bullying biasanya akan menjadi pelaku bullying di berikutnya. Orang yang melakukan KDRT biasanya pernah mengalami KDRT sebelumnya. Intinya, ibu begini, itu kan peristiwa yang melekat di pikirannya si suami. Jadi, suami itu kayak mencari pelampiasan ketika dia dilakukan selingkuh, maka dia akan membalas. Ketika dia dibullying waktu kecil ya, dihina secara verbal waktu kecil, biasanya waktu dia dewasa ketika dia memiliki power sedikit dia akan membalasnya. Nah, ibu di sini ibu tidak bercerita soal agama ibu ya, tapi dokter akan memakai yang namanya figur otoritas. Figur otoritas itu adalah seseorang yang memiliki pengaruh kepada orang lain. Nah, ini biasanya pemuka agama. Jadi, suaminya ibu kan biasanya sesuai dengan agamanya ya, biasanya memiliki idola, ustadz ya, atau kalau dia Kristen mungkin pendeta atau yang Hindu juga semacamnya lah. Nah, ketika ibu tahu bahwa suami mengidolakan pemuka agama A gitu ya. Nah, pemuka agama ini kan figur otoritas. Oke, dokter jelaskan figur otoritas ya. Figur otoritas adalah seseorang di mana dia memiliki pengaruh besar kepada orang tersebut sehingga ketika figur otoritas itu berbicara, dia bisa mempengaruhi orang yang mendengarkannya. Misalnya gini, bagi seorang anak itu orang tua itu adalah figur otoritas. Bagi seorang murid, guru itu adalah figur otoritas. Anak buah ke komandannya. Bahkan artis pun bisa menjadi figur otoritas bagi penggemarnya. Nah, pemuka agama ini lebih pas untuk kasusnya ibu. Jadi, misalnya dia memiliki idola A gitu ya. Nah, zaman sekarang kan sudah banyak file-file atau VT-VT tentang pemuka agama itu. Apalagi kalau pemuka agamanya sudah sifatnya nasional. Nah, carilah VT-VT yang dibawakan oleh pemuka agama tersebut tentang rumah tangga, tentang perlakuan suami kepada istri yang baik, ya, perlakuan eh, contoh-contoh cerita-cerita yang cerita-cerita kehidupan para nabi yang dulu yang bisa mencerminkan kehidupan sekarang ini. Nah,
karena yang membawakannya itu adalah figur otoritas, ketika disetel ya, maka perkataan daripada pemuka agama itu bisa langsung menembus pikiran bawah sadarnya dan dia bisa saja berubah, Ibu. Tapi kalau kita memakai orang yang pemuka agama tapi tidak menjadi figur otoritas buat dia, maka sia-sialah usaha kita. Termasuk ketika ibu menasihati dia, karena ibu itu adalah bukan figur otoritas buat suami, itu bisa akan menjadi sia-sia. Walaupun tidak semua ya, maksudnya gini, ada juga suami yang menganggap istri itu sebagai figur otoritas, artinya dia percaya apa kata istrinya benar. Tapi dalam hal ini, kalau ibu diperlakukan begitu, berarti ibu bukan figur otoritas buat sesuami. Maka kita mencari tokoh. Biasanya ada di tokoh. Kalau ndak ada tokoh idola agama, bisa memakai tokoh idola keluarga. Misalnya dia mengidolakan gurunya gitu ya, yang senior gitu ya, yang gurunya, tapi gurunya itu gampang ditemui ya. Nah, gurunya ibu bicara sama orang yang dianggap memiliki figur otoritas, bicara. Nah, sebenarnya bedanya ibu berbicara kepada suami dengan figur otoritas bicara kepada suami tentu beda. Karena kalau ibu berbicara kepada suami, ibu pembicaraan ibu tidak bisa menembus ke pikiran bawah sadarnya suami. Tetapi kalau figur otoritas, siapapun itu, ketika dia berbicara, maka perkataan itu langsung menembus pikiran bawah sadarnya. Karena perbedaan begini, Ibu. Kalau ibu berbicara, maka di dalam pikiran suami itu ada yang namanya daerah critical area. Jadi ketika pikiran sadarnya aktif, maka perkataan ibu itu bisa tertolak. Tapi kalau figur otoritas, karena dia ada kepercayaan di situ, berarti apapun yang diutarakan oleh si figur otoritas itu langsung menembus, karena itu adalah sesuatu yang sangat dia percaya. Oke Ibu ya, solusinya gampang kok Ibu. Ibu, saya nasihati untuk tidak mengambil jalan akhir yaitu bercerai, pertahankan perkawinannya. Ibu cari figur otoritas, bisa tanya suami atau selama hidupnya pasti ada pemuka agama yang diidolakan, atau tokoh masyarakat, atau mungkin orang tua atau guru yang dia idolakan. Nah, temui figur otoritas itu, bicarakan masalahnya ibu supaya dia yang menasihati, karena nasihatnya dia pasti akan menjadi solusi buat ibu. Oke, tetap semangat.